Di Rakyat Bersuara ada hal lucu yang perlu teman-teman tahu ya, mungkin yang belum sempat nonton. Sebenarnya saya udah empat juga sih nonton ini, cuman penasaran aja ya. Karena kok ya, aduh, sepertinya memang panggung-panggung seperti ini terus dipelihara oleh politikus-politikus jahanam ini untuk terus mendiskreditkan Pak Jokowi, untuk terus saja memelihara isu ijazah Pak Jokowi ini, ya. Tapi memang ada hal yang lucu aja kita diperlihatkan di atas panggung. Coba teman-teman lihat ini. Makasih Bung Refli. Silakan lanjut Bung Rifai, silakan. Ini dari Pakai ini. pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Udah. Oke. Udah. Jangan bang, jangan dong, bang, jangan. Iya, jangan. Udah. Udah tua-tua ya, berantem di atas panggung. Udah nggak tahu malu emang. Ini kayak begini dipertontonkan ini kan bikin malu ya. Jadi kalau ada orang asing itu ngelihat, aduh, Indonesia ini gimana sih ya kayak begini-begini kok diperlihatkan gitu. Kalau ada anak kecil ngeliatnya jadi ikut-ikutan, anak kecil jadi gampang ribut sama temannya kan, karena memang dia dipertontonkan hal-hal buruk seperti ini. Makanya di video saya sebelumnya saya minta KPAI ini menertibkan stasiun-stasiun TV kayak begini, ya kan, yang memperlihatkan tadi aksi-aksi yang tidak mendidik. Ya, apalagi mereka ini kan orang-orang profesional, orang-orang akademisi gitu. Pengacara ini coba. Terus si Roy Panci langsung ngambil mic, dikeluarkan ini, keluarkan. Teriak-teriak juga. Bacotnya ini nggak bisa di rukiah dulu bagaimana gitu bacotnya ini biar nggak kayak begini terus gitu. Nah terus yang menarik tadi si RH ini ngomong ke Rismon, ini dia nih Rismon yang menyebut saya pengacara konten, kayaknya dendam sekali ya, dia ingin menunjukkan kepada publik bahwa si Rismon ini menyebut dia pengacara konten, kemudian disamperin, diajak salaman, supaya seolah-olah RH ini nggak takut sama si Rismon. Jadi Rismon mau ngapa-ngapainnya terserah, gue nggak takut, gue buktinya datang nyamperin lo. Jadi ini mereka ini memperlihatkan adegan-adegan yang memang tidak layak untuk dipertontonkan di muka umum. Karena yang menonton ini kan bisa jadi ada anak-anak kecil yang masih di bawah usia 16 tahun gitu, yang masih belum layak menonton hal-hal begini. Makanya bully-bulian itu teman-teman terjadi di sekolah-sekolah ya, karena mereka sering diperlihatkan hal-hal seperti ini oleh stasiun TV ya. Kemudian ada lagi adegan yang perlu saya perlihatkan ke teman-teman, perihal keterangan dari Roy Panci mengenai hasil temuan dia atas wajah Pak Jokowi yang diijazah. Padahal di video saya sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa dia mengakui bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu foto Pak Jokowi. Karena foto itulah yang dipakai untuk berdemo, untuk ngata-ngatain Pak Jokowi di spanduk itu, dia menggunakan foto itu. Dia nggak sadar nih, tapi di panggung ini dia bantah lagi. Dia membantah, tapi ada hal yang menarik teman-teman. Coba perhatikan ya. Nah, ini kalau mau jawab, sampel aja. Mau ijazahnya apapun, fotonya Jokowi bukan. Enak bener ngomong, fotonya Jokowi bukan aja. Terus alasannya apa dia bilang bukan, bahwa di ijazah itu bukan foto Pak Jokowi. Alasannya apa coba kita dengar. Udah jelas ada program pakai face comparison. Oh, face comparison. Itu datasetnya berapa? Udah jelas. Udah nggak usah data ngomong ujinya terus. berapa, Mas Roy? Udah nggak usah ngomong terus. Saya nggak ganggu. Ujinya berapa? Saya nggak ganggu. Kalau satu lah. Face comparison, tapi ditanya data ujinya berapa, dia kayak menghindar terus. Karena memang dia bukan ahlinya ya, dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi itu loh, yang gratisan itu. Lawan satu bukan ilmiah. Anda tahu kita, udah saya nggak usah jawab, dokter palsu dijawab nggak usah. Ya. Dah, itu datasetnya dulu jelaskan. Coba datasetnya berapa, metodenya apa. Anda kan sudah ngomong tadi, jadi nggak usah ngomong lagi. Udah nggak perlu. Mas Roy mengatakan bahwa ini bukan dari mana? Ini ada program face comparison. Oke, face comparison. Face comparison, foto saya asli ini tahun 91. Oke. Ya. Dengan foto saya sekarang, mau fotonya berapa tahun lagi, tetap match. Dia ngomong foto saya sekarang. Teman-teman perhatikan, foto saya, foto masih muda itu ya, dengan foto saya sekarang. Tapi teman-teman lihat foto saya sekarang yang dia tampilkan, itu foto sudah diedit teman-teman. Diedit sedemikian rupa, sehingga ketika dicocokkan dengan foto dia yang masih muda, cocok. Gitu. Curang nih orang nih. Licik, penipu, itulah Roy Panci ya. Kalau saya ada di panggung malam tadi ya, udah saya bejek-bejek itu. Itu foto dia, tapi dia edit. Ya, dia edit supaya match dengan foto dia waktu masih muda. Ini curang banget. Kalau foto Pak Jokowi kan asli, foto Pak Jokowi waktu presiden itu asli kan.
tua, keriput, ya jelas nggak match dong dengan foto Pak Jokowi masih muda, ya kan? Nah itu lihat, kita lihat nih ya fotonya ya. Oke. Ini penipuan match publik adalah ini clear. penipuan Nanti publik. saya beri kesempatan. Nanti saya beri kesempatan. Nggak, Nggak saya usah maju, ngomong. saya maju, saya Yang maju. penipuan publik itu yang ijazah segmen ya, dokternya maju ya. palsu. Oke. Nanti Saya gedein nih fotonya. Lihat nih, ini foto Roy Suryo diedit, bukan foto dia sekarang. Kalau foto dia sekarang kepalanya botak, jelek, kurus. Kalau dicocokin sama foto yang ini jelas nggak match. Jelas nggak match. Dia pakai foto-foto yang sudah dia edit. match. Oke. Ini penipuan Kalau match publik adalah ini clear. penipuan Nanti publik. saya beri kesempatan. Nanti saya beri kesempatan. Nggak, Nggak saya usah maju, ngomong. saya maju, saya Yang maju. penipuan publik itu yang ijazah segmen ya, dokternya maju ya. palsu. Oke. Nanti itu nggak Next punya segmen hak. karena saya hari ini saya segmen ini full kasih ke Mas Roy. Iya, nggak usah Seperti ngomong juga orang Mas nggak punya legal standing, Morismon. nggak pernah belajar. Pendidikannya cuma D3 sastra, makanya bisa ngomong Jepang. Dan ketika ngomong Jepang di sini, respon nggak bisa jawab waktu itu. Ya. Ya, Bisa saya nggak berkata. tahu Oke. kalau saya alumni dari University of City. Benar kata Rismon bahwa ini penipuan publik. Betul itu teman-teman, penipuan publik ini ya. Jadi teman-teman harus teliti gitu. Setiap kali si penipu ini ngomong harus diteliti. Karena dia sering menipu kita tanpa kita sadari. Teman-teman jangan terpengaruh dengan gelar dia doktor itu yang dia pamer-pamerin tuh ijazahnya doktor asli apa asli. Jangan terpengaruh. Orang dengan gelar-gelar tinggi ya, gelar-gelar bererot, ketika di hatinya ada kedengkian gitu ya, ada kebusukan, maka otomatis jadi tolol. Dia pikir dia bisa menipu kita dengan mengedit wajah dia ini. Ini kan wajah editan. Coba, emang itu wajah dia? Wajah editan. Itu lihat fotonya, foto diedit. Ya jelas kalau di-matchin dengan wajah dia yang itu, tapi kan dia tidak memberikan bukti apapun bahwa itu match. Tidak, karena dia tidak menggunakan alat apapun selain bacotnya. Dia bilang match gitu. Bacotnya bilang match, padahal dia tidak melakukan apa-apa, cuma cerita doang. Ini match. Semua orang juga bisa bilang, ini match. Karena kita tidak melakukan pembuktian apapun dengan mesin apapun, dengan aplikasi apapun saat dia ngoceh, ya kan? Nah ini harusnya Aiman juga agak pinter dikit lah menanggapi omongan si Roy Panji ini. Mas Roy, dari mana ini kok bisa katanya berbeda wajahnya? Katanya ini bukan foto Pak Jokowi. Karena saya menggunakan face comparison. Ini match. Wajah saya nih walaupun ini tetap aja match dengan wajah saya waktu masih muda. Ngomong doang bisa, mana alatnya? Terus gimana sistemnya? Sistem membaca match-nya itu, cocoknya itu bagaimana? Dia nggak menjelaskan. Nah, itulah. Kita jangan sampai ketipu dengan si Roy Panji ini. Jelas-jelas dia itu penipu ulung, teman-teman. Yang tidak layak untuk dipercaya. Oh, Mbak Dila. Udah jelas nih. Kasihan kali Roy Suryo itu. Udah apa sih ngomong Selalu terus? terjebak di dalam halusinasinya. Dibungkam dulu tuh ngapain tuh? Ya, selalu terjebak dalam halusinasinya. Jangan, Oke, Dan nanti, selalu nanti. merasa mereka adalah benar. Tolong ditertibkan itu. Padahal dia adalah pembohong Tolong besar. tertibkan, Untuk itu, saya akan buktikan apa Nanti, yang nanti. dia katakan. Cukup Oke, silakan lah Mas Roy. Oke, jadi udah jelas ya. Jadi secara foto tidak terbantahkan. Ini not match. Foto ini bukan fotonya Jokowi. Mana ada foto Jokowi bibirnya tebel? Ini bisa langsung saya bantah nggak? Enggak Nanti usah. saya beri, Mas. Enggak perlu. Next segment. Enggak perlu. Karena nanti Enggak usah, terlewat enggak kami. usah, enggak usah Ingetin ngapain aja kamu. apa? Karena kesempatannya untuk Mas Roy. Kesempatannya sudah tadi kenapa enggak dijelasin? Tadi enggak jelasin foto, sekarang mau bantah-bantahin aja. Ya, enggak usah. Mau dibantah aja nggak mau dia. Ya, dia tidak memberi kesempatan orang lain untuk membantah pendapatnya, nggak mau. Karena memang dia maunya benar sendiri. Dia tidak menerima pendapat orang lain. Maunya hanya dia yang benar. Orang lain itu salah. Makanya saya katakan berulang-ulang bahwa manusia ini penipu, ya. Kalau dia memang mencari kebenaran, dia akan mengedepankan kejujuran. Dia akan terima pendapat orang lain, dia akan membuktikan dengan keprofesionalismenya secara profesional, kemudian dengan alat-alat yang kita bisa lihat, cara kerja alat tersebut seperti apa, bukan bacot seperti dia ini. Ya. Kalau bacot semua orang juga bisa. Yang bukan peneliti juga bisa melakukan itu, cuman modal bacot, ya kan? Nah ini, dan ini pun diberi panggung oleh E-News. Aneh ya. Orang seperti ini yang tidak kredibel, data-data yang disajikan ke ruang-ruang publik tidak kredibel, dikasih panggung. Harusnya E-News ini menseleksi. Ketika dia membawa data, harusnya ketika dia bicara soal penelitian, soal kerja sebuah aplikasi, maka aplikasi itu harus dipertontonkan cara kerjanya. Jangan seperti ini, Toto bilang match, ternyata kita nggak tahu. Kalau ternyata dia merekayasa, kita nggak tahu. Dia bisa membuktikan bahwa wajah Pak Jokowi yang dijasa dengan Pak Jokowi itu tidak match, dari mana? Cuma bacot. Ya itu namanya bual-bualan aja. Makanya dia bilang ini kelompok dajjal kayak begini kelakuannya ya teman-teman. Itu yang menarik yang kita saksikan tadi malam. Tapi ada lagi yang menarik, ada keterangan dari Rafli Harun bahwa buku yang mereka produksi ribuan itu ternyata katanya nggak laku. Padahal Rismon sempat bicara bahwa ada keuntungan miliaran di situ, tetapi RH membantah itu, membela Tifa, katanya Tifa kalau emang punya keuntungan segitu, mobil lu udah ganti katanya. Sementara
Tifa itu mobilnya nggak ganti. Sampai ke mobil-mobil juga diperhatikan ya sama RH ya. Kita dengarkan. Kemudian mengatakan keuntungan 700 juta, 3 miliar dan lain sebagainya. Padahal yang saya tahu adalah Dr. Tifa sampai sekarang bahkan masih berhutang ongkos produksi. Bayangkan. Jadi jangankan untuk, malah yang terjadi adalah bahkan dia berhutang ongkos produksi. Kenapa begitu? Karena yang namanya buku Jokowi White Paper ini pada edisi pertama memang dicetak yang sepanjang saya tahu ya. Nanti kalau saya keliru korek nih, itu dicetak 1000 yang premium, 1000 yang yang reguler. Nah, 2000 itu tidak berarti kemudian habis, sold out. Jadi itu ada sebagian yang diberikan secara gratis kepada beberapa pihak. Yang saya tahu misalnya kalau datang ke perguruan tinggi ngasih. Ketika kita datang menghadapi yang namanya tim reformasi Polri ada 15 orang dikasih semua. Dan orang-orang tertentu respected people dikasih. Oke, sehingga tidak semuanya dijual. Yang kedua adalah bahwa keuntungan edisi tahap pertama itu hasil penjualan itu kemudian digunakan untuk beberapa kegiatan. Kegiatan itu antara lain misalnya sependek yang saya tahu adalah kegiatan launching buku dibiayai dari sana. Kemudian kegiatan apa lagi? Kegiatan misalnya sosialisasi ke daerah, termasuk juga diskusi buku di Medan misalnya. Padahal kita tahu Medan jauhnya minta ampun karena ongkos pesawat dan lain sebagainya. Dan juga digunakan untuk membiayai edisi kedua. Nah, kenapa edisi kedua dicetak? Yang sepanjang yang saya tahu, karena kita kan bergaul setiap hari di sana. Itu karena ada animo dan yang namanya cetak itu kan ada permintaan yang besar. Tapi ketika permintaannya itu besar, ternyata ada versi PDF yang disebarkan oleh seseorang. Saya nggak versi PDF itulah yang kemudian salah satunya merusak pemasaran selain barangkali animo berkurang. Nah, yang saya tahu, yang sependek yang saya tahu, buku ini masih menumpuk ribuan. Jadi ternyata mengenai buku Jokowi White Paper ini, mereka juga terjadi perselisihan di antara mereka. Karena Rismon, ada keributan antara Rismon, atau Tifa, terus sama ini RH ini ternyata ikut juga mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya produksi, sampai ratusan juta katanya. Tapi bukunya masih menumpuk dan dia nggak dapat untung. Yang dapat untung itu hanya Rismon katanya gitu. Sementara Dr. Tifa juga masih berhutang, begitu katanya. Intinya RH ini ingin mengatakan bahwa keuntungan jual beli buku itu ya sudah dinikmati oleh Rismon, yang lainnya belum menikmati. Tapi yang teriak-teriak malah Rismon gitu. Karena katanya Rismon itu hanya mikirin uang katanya. Ya begitulah teman-teman ya. Tukang fitnah ya begini. Akhir cerita dari para tukang fitnah ini pasti endingnya itu tidak mengenakan. Akan saling menjatuhkan, kemudian saling membongkar rahasia, kemudian bahkan membocorkan keadaan mereka gitu yang sebenarnya. Sehingga kita tahu bahwa bukunya katanya masih menumpuk dan nggak laku gitu. Karena ada juga katanya orang yang menyebar PDF dari white paper sehingga animo berkurang karena orang sudah bisa tinggal ngeklik, nggak usah bayar, gratis, langsung kita bisa baca white papernya dalam bentuk PDF gitu di internet. Nah inilah yang ditunjukkan kepada kita bahwa tukang-tukang fitnah itu kan begini, hancur lebur ya, sampai kita tahu kejadian yang sebenarnya di dalam internal mereka itu kita tahu kejadiannya seperti apa. Mereka ini kualitasnya hanya kualitas orang-orang yang ingin mencari kesalahan Pak Jokowi demi ambisi mereka untuk bisa mendapatkan cuan dari penjualan buku, kemudian dari konten-konten. Tetapi cita-cita mereka ternyata kandas karena ada beberapa orang yang keluar dari komunitas mereka sehingga kehidupan internal mereka terbongkar semua. Keuangan mereka yang sudah amburadul. Dari sini kita bisa memetik sebuah pelajaran bahwa kelompok orang jahat itu tidak akan senang. Pasti menderita, kemudian penuh masalah. Tukang-tukang fitnah itu tidak akan pernah bahagia hidup. Karena mereka menciptakan penyakit-penyakit dalam hati yang membuat hidup mereka penuh dengan kegelisahan. Makanya Rismon ini pintar. Memilih untuk meminta maaf supaya hidup dia tenang. Tidak dipenuhi oleh beban-beban. Buktinya sekarang Rismon sudah bisa ketawa-ketawa. Nggak seemosi dulu. Kalau dulu di atas panggung dia kesinggung dikit, berapi-api. Sekarang dia santai bisa ketawa-ketawa. Karena apa? Karena dia sudah tenang, tidak stres. Ya. Berbeda dengan orang-orang itu. Yang lainnya. Stres, pokoknya emosi. Terima kasih.